Khusus buat kamu yang tertarik lebih dalam untuk memulai bisnis interior furniture, silakan bergabung dengan grup VIP. Cek link di deskripsi video. Ada banyak ilmu praktis di dunia bisnis furniture interior yang saya share di sana. Oke, enjoy this video. Bagaimana cara kita menjual furniture lebih mahal tapi makin laris? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah kembali hadir di video saya. Nah, bagaimana cara kita bisa menjual furniture dengan harga yang lebih mahal tetapi malah makin tambah laris ya gitu ya. Karena ini mungkin impian dari setiap kita. Biasanya kalau kita jual barang murah maka baru akan orang tertarik atau baru akan orang order gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita menjual furniture dengan harga yang sangat mahal tapi malah disukai orang, malah dibeli orang begitu ya, malah makin laris. Nah, ini berdasarkan curhatan beberapa teman-teman yang sering sekali ditanyakan atau sering sekali dikeluhkan di grup atau di mana lah ya, lumrah di grup-grup interior. Saya rasa hampir selalu ada statement seperti ini atau pertanyaan seperti ini. Kompetitor menjual dengan harga murah seperti video yang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Mengapa orang mau menjual dengan harga murah? Oke, saya akan bahas di video ini. Nah, teman-teman, kita dalam hal menjual mungkin beberapa teman-teman yang menjual furniture dengan harga murah itu karena tidak begitu memahami cara berjualan begitu ya. Mungkin mereka hanya memahami teknis produksi, kemudian berani untuk membuka usaha tanpa mau mencari tahu bagaimana cara berjualan yang baik dan benar begitu. Nah, sebenarnya konsep atau mindset kita untuk memberikan harga yang murah sebagai daya tarik untuk orang bisa beli, yaitu memang sah-sah saja sebagai salah satu strategi marketing. Tetapi apakah kalau itu dijadikan satu-satunya strategi marketing dalam bisnis ini? Pertanyaan saya, apakah bisnis kita bisa berkembang? Apakah bisnis kita bisa menjadi besar kalau yang kita andalkan untuk menjadi strategi atau kekuatan menjualnya adalah dengan harga murah gitu ya? Jadi orang akan membeli produk kita bukan karena kebutuhan, bukan karena kualitas, bukan karena kemewahan, bukan karena kekuatan, tapi karena harga yang murah. Nah, biasanya sesuatu yang dibeli dengan harga yang murah itu identik tapi tidak semua, identik dengan barang yang tidak bagus gitu. Nah, apakah kita mau bermain di level barang yang tidak bagus? Apakah kita mau dikenal oleh konsumen sebagai produsen barang yang tidak bagus atau barang dalam tanda petik murahan begitu ya? Maka akan susah untuk kita bisa berkembang di kemudian hari. Membesarkan bisnis ini rasanya jalannya cukup terjal. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menjual dengan harga mahal tetapi orang mau beli gitu ya? Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah ini. Sebelum kita berjualan ya, kita juga harus tahu dulu begini. Harga yang kita pasang layak atau tidak layak itu tergantung dari siapa yang kita tawari, atau siapa target konsumen kita, atau siapa yang akan membeli barang kita. Harga 1 juta akan terasa cukup mahal bagi orang yang tidak memiliki uang 1 juta rupiah. Ya, ini analoginya. Harga 1 juta rupiah bagi orang yang di rekeningnya tersimpan dana lebih dari 1 juta, mungkin 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar, maka akan terasa sangat murah begitu ya. Nah, padahal harganya sama-sama 1 juta. Itulah pentingnya bagaimana cara kita berjualan kepada orang yang benar-benar tepat. Gitu ya teman-teman. Kita harus menseleksi siapa yang harus membeli produk kita atau siapa target konsumen kita. Kita tidak bisa menawarkan barang yang bukan diperuntukkan bagi orang tersebut begitu ya, maka akan terasa sangat mahal. Contoh, misalnya saya saat ini ya ditawari oleh orang untuk membeli mobil Ferrari gitu ya.
saat ini, maka saya akan merasa itu sangat mahal untuk saya, karena saya sadar itu bukanlah taraf kemampuan saya, begitu ya. Misalnya orang tersebut menawari saya mobil Ferrari dengan harga 1 miliar, begitu ya, maka menurut saya itu mahal. Kenapa? Karena belum sampai di situ level saya. Kemudian besoknya orang tersebut berpikir bahwa harga 1 miliar itu sangat mahal, sehingga dia menawarkan harganya menjadi 800 juta. Dan dia kembali lagi kepada saya, menawarkan dengan harga 800 juta. Pertanyaannya, apakah saya akan membeli? Belum tentu, karena bisa saja itu masih sangat mahal bagi saya, ya. Jadi analoginya, mahal menurut si A belum tentu mahal menurut si B, karena kemampuannya berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya buat teman-teman semua untuk menganalisa kira-kira konsumen seperti apa yang menjadi target market teman-teman. Orang seperti apa yang menjadi target market teman-teman. Bisa kita nilai dari misalnya lingkungan perumahannya, bisa kita nilai dari mungkin jenis pekerjaannya, bisa kita nilai mungkin dari income pendapatannya per bulan. Kan kita bisa kira-kira. Bukan berarti orang yang kerjanya tidak formal sehingga tidak layak atau tidak bagus atau tidak baik menjadi konsumen kita, tidak. Seorang pedagang mungkin kalau omsetnya besar menjadi sangat murah untuk membayar furniture yang harganya mungkin ratusan juta, dan itu sudah terjadi di klien saya. Jadi bukan dari jenis pekerjaannya, bukan dari penampilannya, tetapi kita melihat kemampuan daya belinya. Nah, ketika teman-teman bisa mengklasifikasikan, ketika teman-teman bisa memilahkan mana yang layak dan mana yang tidak layak, gitu ya, dalam tanda petik ya teman-teman, maka teman-teman akan mudah untuk menjual furniture dengan harga yang mahal. Jadi kita nggak perlu barbar istilahnya ya untuk menawari kepada setiap orang furniture, karena belum tentu furniture itu, misal kitchen set ya, belum tentu kitchen set itu menjadi kebutuhan setiap orang. Untuk apa kita berpikir memberikan harga termurah, begitu ya, berharap untuk semua orang membeli kitchen set? Itu tidak akan terjadi, karena tidak semua orang butuh kitchen set. Jadi teman-teman menawarkan dengan harga yang begitu murah, itu hanya akan menjatuhkan harga pasaran saja. Ya mungkin teman-teman dapat order ya, mungkin dapat pesanan dengan harga yang sebegitu. Tetapi apakah teman-teman yakin orang yang mengorder dengan harga yang minim yang teman-teman pasarkan dengan harga yang murah, begitu ya, apakah dia tidak mampu membeli dengan harga yang mahal? Belum tentu juga. Namanya manusia, kalau ditawari dengan harga yang murah pasti akan memilih harga yang murah. Tetapi belum tentu jika dijual dengan harga mahal dia tidak mampu membeli. Kalau memang itu sudah menjadi kebutuhannya, kalau memang itu sudah menjadi prioritasnya, berapapun harganya, selama dia merasa itu butuh, maka dia akan beli. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Orang akan merasa butuh kalau dia memiliki kemampuan, begitu ya. Orang nggak akan berpikir bahwa mobil Ferrari itu menjadi kebutuhannya kalau dia belum mampu, gitu ya. Misal ada orang berpenghasilan misalnya 10 juta rupiah per bulan, maka dia belum akan berpikir bahwa Ferrari itu menjadi sebuah kebutuhan. Dia hanya akan berpikir bahwa Ferrari itu adalah barang mewah yang mungkin akan dia mampu beli ketika nanti penghasilannya sudah besar. Mungkin seperti itu. Nah, tapi beda cerita mungkin orang yang penghasilannya 1 bulan 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar akan menganggap mobil Ferrari itu adalah sebuah kebutuhan, gitu ya. Karena apa? Karena dia kalau ketemu klien harus terlihat bonafit. Dengan dia mengendarai mobil Ferrari, maka akan memudahkan closing bisnisnya, akan memudahkan lobby-lobby bisnisnya, maka itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, maka dia akan membeli walaupun harganya 1 miliar gitu. Murah bagi dia karena dia akan mendapatkan nilai lebih dari harga tersebut. Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus perhatikan, poin pertama adalah memilih konsumen yang tepat. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus paham di mana teman-teman harus menjualnya. Ya, kalau yang pertama adalah orangnya, kemudian yang kedua teman-teman harus perhatikan tempat menjualnya di mana, gitu ya. Teman-teman jangan menjual produk kitchen set yang harganya 100 juta, mohon maaf, ke kawasan yang mungkin pendapatan per bulan mereka di bawah itu, begitu ya. Maka itu adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya agak sia-sia.
kita sudah tahu mungkin daya belinya tidak sampai di situ, tapi kita memaksakan untuk berjualan di situ. Nah, jadi tidak penting seberapa banyak kita menjual atau menawarkan kepada orang, tetapi yang paling penting adalah kita menganalisa terlebih dahulu targetnya, tempatnya di mana, lokasinya di mana. Kita sudah memasang spot-spot target begitu ya, untuk nanti kita tembakkan peluru marketing kita ke situ. Misalnya di perumahan elit gitu, kita sudah menargetkan di sini nih, kita mau marketing, kita mau jualan di sini. Atau mungkin di perkantoran besar yang membutuhkan furnitur buat kantor, di sini nih gitu ya. Jangan kita tawarkan kepada warung kopi yang mungkin baru buka dan baru merintis begitu ya, mungkin mereka belum membutuhkan furniture begitu. Tapi pilihlah tempat yang tepat untuk kita menawarkan produk kita. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita bisa menjual furniture dengan harga yang mahal begitu dan orang tetap mau beli. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kualitas kita, teman-teman. Jadi kalau kita mau menjual barang atau produk kita dengan harga mahal, maka kita harus membuat produk kita itu menjadi berkualitas terlebih dahulu. Ibaratnya kita nggak mungkin bisa menjual mobil seharga 1 miliar, tapi kalau penampilannya tidak meyakinkan, tidak looks gitu ya, tidak bagus begitu. Kita mau bilang itu bodinya terbuat dari titanium sekalipun, tapi kalau bentuknya aur-auran begitu ya, tidak simetris antara kiri dan kanan, maka percuma saja, nggak akan ada orang yang mau beli 1 miliar. Jadi perhatikan teman-teman, kalau teman-teman mau menjual dengan harga yang bagus, yang pantas, yang mahal, pastikan kualitasnya bagus, detailnya bagus, kerapiannya bagus. Pakai barang-barang yang berkualitas, jangan pakai barang-barang material yang asal-asalan, jangan pakai yang tidak layak begitu ya. Berikan yang terbaik, naikkan kualitas, maka kita akan bisa menjual dengan harga yang mahal. Oke, itu saja dulu teman-teman, 3 tips dari saya bagaimana cara kita bisa menjual furniture dengan harga yang mahal tetapi orang tetap mau beli gitu ya. Ini khusus buat teman-teman yang suka banting harga, silahkan disimak atau mungkin silahkan di-share di grup-grup supaya teman-teman yang suka membanting harga, yang mindset pikirannya kalau tidak jual harga murah maka tidak bisa laku, silahkan disimak 3 tips dari saya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan tips-tips seperti ini, saya banyak sharing di VIP group, silahkan bergabung di VIP group. Cara bergabungnya tinggal klik link deskripsi di bawah, persyaratannya akan ada di situ. Terima kasih sudah menonton, saya Willy Sagala. Bye bye. Khusus buat kamu yang tertarik lebih dalam untuk memulai bisnis interior furniture, silakan bergabung dengan grup VIP. Cek link di deskripsi video. Ada banyak ilmu praktis di dunia bisnis furniture interior yang saya share di sana. Oke, enjoy this video.